Saudara pemirsa, apakah Anda mempunyai goal di dalam hidup ini? C.S. Lewis berkata, kita tidak pernah terlambat untuk menetapkan sebuah goal yang lain di dalam hidup ini, atau memimpikan sebuah impian yang baru. Kalau kita menonton pertandingan bola, apa sih yang menjadi harapan penonton? Apa mau lihat wasitnya, apa penontonnya? Jelas penonton menginginkan masuknya gol di kesebelasan lawannya. Gol itu menggambarkan kemenangan bagi tim yang memasukkan gol. Dan seringkali kita lihat betapa gembiranya tim yang menang. Karena memang itulah tujuan dari pertandingan tersebut. Namun kalau di dalam kehidupan nyata, banyak orang tidak mempunyai gol. Menurut statistik katanya hanya ada 3% orang di dunia yang memiliki gol di dalam hidupnya. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang sukses. Mereka bukan harus kaya, harus pandai, atau tidak cacat. Tapi yang membuat mereka berhasil adalah karena mereka punya sebuah goal atau impian. Mempunyai sasaran atau goal dalam bahasa Yunani disebut teleos. Salah satu orang yang berhasil melalui berbagai kegagalan adalah Thomas Alva Edison, yang akhirnya memperoleh 1093 paten. Salah satu paten yang terkenal adalah paten bola lampu, yang percobaannya dilakukan sebanyak 10.000 kali. Dia tidak pernah putus asa dan tidak pernah berkata bahwa saya gagal. Pada saat ia gagal, ia hanya berkata, saya telah menemukan satu lagi cara tambahan untuk menuju keberhasilan. Ini adalah sikap positifnya. Dan ia juga berkata, banyak kegagalan hidup yang dialami manusia disebabkan ia tidak menyadari betapa dekatnya sebenarnya ia dengan kesuksesan, yakni justru terjadi pada saat dia menyerah. Kita harus sadar, saudara, untuk mencapai keberhasilan ada alat ukurnya, yakni sebuah goal. Goal itu dapat menjadi patokan perjalanan hidup kita. Dengan adanya sebuah goal, kita juga dapat mengukur sampai di mana arah perjalanan kita. Kalau kita tidak memiliki cetak biru di dalam hidup ini, maka kita akan hidup asal hidup saja. Mungkin kita banyak merenung, kenapa orang lain lebih berhasil daripada saya? Apakah saya tidak mendapat anugerah dari Tuhan? Kita juga diingatkan cerita orang yang mendapat talenta dari seorang tuan yang harus dilipat gandakan dan bukan dikubur di dalam tanah. Ia berkata, kepada yang bekerja akan diberikan lebih, kepada yang tidak bekerja akan diambil talenta. Jelas, saudara, kita harus mempergunakan talenta yang diberikan untuk bekerja mencapai goal kita. Alkisah di sebuah desa ada 2 orang pergi mencari nafkah dengan cara menimba air. Sejak muda mereka mulai mengangkut air dari gunung turun ke desa tersebut dan mendapat upah untuk hasil pikulannya. Salah satu di antara keduanya berpikir dan mempunyai goal. Dia berpikir, nanti kalau aku sudah lebih tua, waktu aku sudah tidak bisa mengangkat air ini lagi, apa yang akan terjadi denganku? Aku harus mempersiapkan masa depanku. Aku akan membuat saluran air dari gunung ke desa, sehingga kelak aku tidak perlu mengangkut air lagi. Nah, seorang tidak mempunyai goal, hidup bermewah-mewahan dengan hasil uangnya, karena dia tidak mempunyai goal di dalam hidupnya. Dia terus mengangkut air, namun dia lupa bahwa lama-kelamaan ia menjadi tua dan mulai melemah. Dalam kurun waktu ia bersenang-senang, temannya akhirnya dapat menyelesaikan proyeknya. Air pun mulai mengalir dari gunung. Ia tidak perlu mengangkat air lagi dan menikmati hidupnya. Sedang temannya hidup dalam kemiskinan di hari tuanya. Nah, saudara, itulah bedanya orang yang tidak mempunyai goal dan yang mempunyai goal. Kita harus hidup bijaksana menghadapi hari depan kita. Ada beberapa tips yang biasa saya berikan. Yang pertama, tulis goal Anda. Kenapa goal itu harus ditulis, saudara? Sehebat apapun goal yang kita cita-citakan, bila tidak ditulis, hanya akan merupakan kenang-kenangan saja. Dulu saya pernah punya goal. Karena goal itu mudah hilang dari ingatan kita karena kesibukan sehari-hari yang kita hadapi. Brian Tracy, seorang motivator terkenal, berkata,
Semua orang sukses adalah pemimpi besar. Mereka suka membayangkan masa depan yang mereka inginkan. Kadang-kadang sangat ideal, namun mereka bekerja tiap hari untuk mencapai visi, goal, atau tujuan mereka. Nah, oleh karena itu, jangan lupa menulis goal Anda. Yang kedua, titik balik. Untuk memiliki sebuah goal, kita perlu suatu titik balik. Suatu momentum yang kadang-kadang membuat kita kejepit dan tidak ada jalan keluar. Sehingga harus keluar dari comfort zone kita. Nah, disitulah kita bisa membuat goal yang luar biasa. Howard Schultz, pemilik Starbucks, tentu Anda kenal ya. Mungkin Anda juga sering minum. Mencapai titik balik waktu ayahnya sakit di lututnya dan tidak memiliki biaya untuk menyembuhkannya. Akhirnya ia mulai mengurus kopi yang kini sudah mendunia itu. Anda pun memerlukan sebuah titik balik dalam hidup ini yang membuat Anda mau mengejar goal Anda. Katanya perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah pertama. Nyatanya banyak orang tidak berani melakukan langkah pertama tersebut karena rasa takut gagal, cemas, malu, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, saudara pemirsa, singkirkan semuanya dan rasakan manisnya sebuah goal Anda pada suatu hari yang indah tentu. Yang ketiga, bebaskan potensi Anda. Tadi sudah saya katakan bahwa kita harus melipat gandakan potensi yang diberikan Tuhan. Kita harus membebaskan belenggu yang mengikat potensi kita. Beethoven yang kelihatannya kurang pandai waktu kecilnya berhasil dalam hidupnya karena ia ingin menjadi maestro di dalam bidangnya. Justru pada waktu ia menjadi tuli, ia menciptakan komposisi lagu yang lebih hebat lagi. Ia berhasil karena ia mempunyai tujuan. Saudara pemirsa, siapapun Anda, bagaimana kondisi Anda saat ini, tidak akan dapat menghalangi goal Anda. Yang menghalangi adalah diri Anda sendiri yang memang tidak mempunyai goal. Tidak pernah ada kata terlambat dalam hidup ini untuk memulai sesuatu yang hebat. Yang membuat terlambat adalah karena kita tidak berani menetapkan goal kita. Saya hanya mendorong Bapak Ibu sekalian untuk menjadi orang yang luar biasa dan bisa membagikan keluarbiasaan yang kelak diperoleh dan dibagikan kepada orang lain. Thomas Jefferson berkata, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan sikap mental Anda untuk mencapai goal yang Anda cita-citakan. Namun tidak ada sesuatu di dunia yang dapat menolong orang yang mempunyai sikap mental yang salah.